Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo merupakan universitas yang terletak di Jalan Lejen Sujono Umardani nomor 1 Sukoharjo. Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo memiliki visi yaitu terwujudnya universitas yang unggul berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai perjuangan. Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang dipimpin oleh Ibu Rektor Profesor Dr. Farida Nugrahani M.Hum. Beliau lahir pada tanggal 11 Juni 1964, bertempat di kota Boyolali. Dosen pembimbing lapangan beliau Bapak Satria Agung Wibawa selaku dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Halo, saya Khalifah Nur Alfia sebagai ketua. Halo, saya Andi Nidia Pinasti sebagai si acara. Halo, aku Aura Skarmasukti. Aku Putri Widari. Kita sebagai sekretaris. Halo, aku Devi Purwasari dan aku Serina Maharani. Kami berdua sebagai bendahara. Halo, sama aku Pintas sebagai humas. Halo, saya Kosum Prasetyo sebagai PDD. Halo, saya Bima Bandi. Dan saya Ayu Haji Prasetyo. Kita sebagai Markap. Desa Puron terbagi menjadi 7 dusun, yaitu Dusun Platar, Dusun Puron, Dusun Margomulyo, Dusun Nogosasran, Dusun Sambiroto, Dusun Sumbermulyo, dan Dusun Tegalmulyo. KKN 52 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo bertempat di Dusun Tegalmulyo, RT 01, RW 05. Dusun Tegalmulyo terdapat 2 RT, RT 1 dan RT 2. Tegalmulyo mayoritas bekerja sebagai peternak, pengrajin kayu, dan petani. Halo, kenalin aku Devi Purwasari dari KKN Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, kelompok 52 Desa Puron. Di sini aku mau ngenalin ke kalian beberapa program kerja kami. Yuk ikutin. BUMDes merupakan program unggulan kelompok 52. Program kerja BUMDes ini bertujuan untuk ketahanan pangan desa yang berkelanjutan. Rencana lahan BUMDes akan ditanami berbagai macam jenis sayuran, di antaranya jagung manis. Jagung manis adalah salah satu komoditas sayuran yang sudah lama dibudidayakan dan dikenal oleh masyarakat. Jagung manis juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena permintaan pasarnya terus berjalan dan bahkan semakin meningkat. Cabai ori merupakan komoditas sayuran yang sering dipilih petani karena meningkatnya permintaan daya jual di pasar. Cabai ori terus hadir sebagai bahan utama dan nilai ekonomi yang stabil bagi para petani. Bersama kelompok wanita tani, kami ikut mendampingi kegiatan pembagian bibit cabai. Harapannya, bibit ini dapat tumbuh subur dan menjadi langkah kecil menuju kemandirian pangan serta peningkatan ekonomi keluarga. Pembuatan tempat sampah dari bambu. Mahasiswa bergotong royong membuat tempat sampah dan memasangnya di beberapa titik strategis desa, sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan yang lebih sehat. Melalui sanggar inklusi, mahasiswa mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di Desa Puron untuk belajar, bermain, dan mengembangkan potensi mereka dengan penuh kasih dan kebersamaan. Program kerja penunjang diantaranya Posyandu Balita dan Lansia. Mahasiswa turut mendampingi kegiatan Posyandu Balita dan Lansia di Desa Puron sebagai upaya menjaga kesehatan sejak dini hingga usia lanjut. Kegiatan mewarnai di tingkat TK,
mahasiswa mengajak anak-anak TK di Desa Puron mewarnai bersama untuk melatih kreativitas dan keceriaan sejak dini. Kegiatan TPA di Masjid Al-Akbar, mahasiswa mendampingi kegiatan TPA bersama anak-anak, belajar mengaji, dan menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Pembuatan pelang tanaman, mahasiswa membuat pelang tanaman dan memasangnya di kebun ladang BUMDes milik petani milenial sebagai penanda sekaligus sarana edukasi. Pemasangan pelang batas suci toilet dan tempat parkir di Masjid Al-Akbar sebagai fasilitas penanda agar jamaah lebih nyaman beribadah. Mahasiswa mengadakan sosialisasi penggunaan gadget di SDN Puron 03 agar lebih bijak dan sehat dalam memanfaatkannya. Pembuatan pohon cita-cita, mahasiswa mengajak siswa untuk membuat pohon cita-cita sebagai wadah menuliskan harapan dan mimpi mereka di masa depan. Mahasiswa mengajarkan siswa untuk memanfaatkan barang bekas menjadi celengan kreatif untuk menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini. Dalam kegiatan KKN, mahasiswa mengajak adik-adik belajar sambil bermain dan menari bersama sehingga terciptanya keceriaan sekaligus semangat belajar. Mahasiswa mengadakan senam pagi bersama warga Dusun Tegalmulyo untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan. Bersama muda-mudi Gareta, mahasiswa ikut berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan lomba 17 Agustus dengan penuh semangat dan kebersamaan. Permisi Bapak. Ya, Mbak. Maaf ya Pak mengganggu waktunya. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Bapak Wahyu Rianto, Kepala Desa Puron. Ya. Bapak Wahyun ya. Izin bertanya Pak, Oke. bagaimana sih Pak kesan dan pesan untuk KKN Univet 52 Puron ini? Oh ya Mbak, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo yang telah mempercayai Desa Puron untuk melaksanakan KKN pada tahun 2025 ini. Alhamdulillah untuk pelaksanaan KKN di Desa Puron lancar, banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti membantu pemerintahan, sosial kemasyarakatan maupun kegiatan dan lain, termasuk kegiatan PKK Desa Puron. Mudah-mudahan pelaksanaan KKN dari Universitas Bantara Sukoharjo bisa menambah wawasan untuk warga masyarakat Desa Puron dan bermanfaat untuk warga Desa Puron, dan saya ikut berdoa semoga setelah melaksanakan KKN Desa Puron, para mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Universitas Bantara Sukoharjo bisa melaksanakan studi dengan lancar, lulus dengan lancar, dan mendapat pekerjaan sesuai dengan yang dicita-citakan. Demikian. Terus selanjutnya kami atas nama Pemerintah Desa Puron, atas nama warga masyarakat Desa Puron mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan selama melaksanakan KKN Desa Puron, dan mohon maaf apabila dalam memfasilitasi kegiatan KKN Desa Puron banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Ya, baik Bapak Wahyu, terima kasih atas pesan dan kesan yang telah diberikan serta dukungan dari Bapak dan doanya. Terima kasih ya Pak. Amin, terima kasih Pak. Selamat sore adik, dengan adik siapa saya berbicara? Agnia, panggilannya Nia. Oke baik, Dek Nia ya. Oke, Dek Nia sering ikut bimbel kakak-kakak KKN nggak? Sering. Sering ikut ya. Nah, ini kakak-kakak KKN ini mau tanya nih Dek, gimana sih kesan dan pesan Dek Nia untuk kakak-kakak KKN yang di Desa Puron ini? KKN-nya baik, habis itu ramah. Mereka mau mengajari apa yang harus diajarkan ke aku. Jadi aku bisa nerapin ilmu yang diajarin di mana aja dan kapan aja. Jadi intinya Dek Nia senang ya bertemu dengan kakak-kakak. Iya. Baik, terima kasih ya Dek Nia atas kesan dan pesan yang telah diberikan. Semoga Dek Nia sehat selalu dan semangat terus. Assalamualaikum Ibu.
Maaf Ibu, dengan Ibu siapa saya berbicara? Sama Ibu Yuli Sriandayani. Baik Bu Yuli, Bu Yuli, saya ingin bertanya Bu, bagaimana kesan dan pesan Ibu terhadap kakak-kakak KKN Desa Puron ini Bu? Ya, menurut saya KKN di Desa Puron ini luar biasa. Dalam kegiatannya banyak sekali yang disampaikan, yang diikuti, bahkan dari anak-anak sampai orang tua selalu mengikuti. Bahkan program yang disampaikan pun, misalnya ya, yang untuk anak-anak itu ada bimbel, kemudian ada permainan untuk anak-anak, kemudian mengikuti TPA atau mengajar TPA, ikut membantu. Kemudian untuk remaja, kemarin kegiatan 17-an itu kakak-kakak KKN juga banyak membantu, dari mulai kegiatannya, kemudian pembungkusan hadiah, bahkan kakak-kakak KKN juga ikut senam, kemudian juga memberikan hadiah, itu yang di desa. Kemudian yang di kelurahan pun juga memberikan hadiah yang luar biasa. Selain door prize di desa, door prize di kelurahan juga ada, bahkan 1 ekor kambing. Kemudian untuk orang tua itu kegiatan juga, misalnya di Dinas Pertanian, itu ternyata kemarin juga ikut terjun di dalamnya, ikut memanen cabai, tomat dan sebagainya. Kemudian juga memberikan tempat sampah, kemudian kebersihan lingkungan. Menurut saya itu betul-betul kerja nyata di dalam masyarakat. Kemudian juga di tingkat kelurahan pun ini juga mengikuti kegiatan posyandu, kemudian Jogja itu juga aktif di dalam kegiatan. Jadi betul-betul mengikuti kegiatan yang kerja nyata di masyarakat. Baik, terima kasih Ibu atas pesan dan kesan yang telah diberikan untuk kami, dan terima kasih atas support dan dukungan Ibu juga ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa diterapkan dalam lingkungan masyarakat yang sebenarnya. Jadi betul-betul dipraktekkan ketika kakak-kakak KKN sudah menjadi masyarakat, yang mana sudah mungkin terjun di dalam masyarakat secara langsung. Misalnya ada yang menjadi perangkat desa, mungkin ada yang menjadi guru ya. Ini bisa termotivasi dari kegiatan kemarin. Saya kira itu. Terima kasih Ibu, semoga Ibu sehat selalu amin. Terima kasih Bu atas pesan dan kesannya Bu. Kami sudah selesai dari bagian perjalanan ini. Tak ada pertemuan tanpa perpisahan. Kini saatnya kami pamit, meninggalkan jejak kecil namun penuh makna. KKN 52 Puron pamit undur diri. Sampai jumpa, rumah kecil yang penuh sukacita dan cerita. Terima kasih.